Saya memberanikan diri untuk menjual nama saya sendiri. Susi Brand. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kita bisa dilirik market, di dalam hati setiap customer kita, ya good quality. Good quality. Ya, good quality dalam arti kata produknya good quality, delivernya juga has to be on gitu kan. Nah, saya lihat kecenderungan generasi muda nih sekarang. Nah, persoalannya kadang-kadang mereka easy to get boring. Nah, sementara sustainability you cannot stop. You can't make a break. Tidak bisa berhenti istirahat, oh nanti terusin lagi cara begitu, nggak bisa. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Jessica Gabriela. Sobat Bisnis, episode ini menjadi sebuah episode yang spesial karena kan kita berkesempatan untuk berbincang dengan seorang figur perempuan yang sangat ikonik, seorang pengusaha juga yang berkelut di bidang aviasi dan juga hasil laut, dan juga seorang mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Disinilah hadir bersama kami, Bu Susi Pujiastuti. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Bu Susi, sebelumnya terima kasih banyak Bu atas waktunya telah mau berbincang dengan Bisnis Indonesia, Bu. Sama-sama, terima kasih sudah datang ke Pangandaran. Kalau ke Jakarta itu kadang-kadang saja, jadi kalau ke Pangandaran saya pasti ada. Pasti ada ya Bu Susi. Ini juga kebetulan Sobat Bisnis kalau misalkan tahu di belakang kita itu di rumah kawasan Bu Susi itu banyak sekali binatang. Saya lihat itu ada merak, ada rusa. Ini memang deman atau bagaimana Bu? Segala macam binatang, ada binatang yang memang hanya sekedar untuk kesenangan melihat, merawat, mengurus dan petting gitu ya. Tapi ada juga binatang yang memang kita pelihara untuk mencukupi kebutuhan protein di compound kita. Jadi di sini yang makan di rumah kita mungkin satu hari 100 orang. Kalau kali 3 kali makan 300 porsi kira-kira, bisa lebih. Jadi kebutuhan telur, kebutuhan daging ayam, bebek, ya kita supply sendiri. Ikan air tawar juga ada ikan bandeng, ikan tilapia, ikan patin, semua ada. Pokoknya ya selain kita juga senang keasrian, hijau, saya pribadi saya tetap mengaku sampai hari ini seorang aktivis, tetap suka dengan lingkungan, saya jaga sebisa mungkin di lingkungan ini tidak ada pestisida, tidak ada bahan-bahan kimia, dan hidup juga sebisa mungkin masakan juga yang fresh dan sehat saja. Sayuran kita juga ada hidroponik, ada kebun dari ubi jalar, singkong, kemudian ada sayuran, kangkung, pokcoy, buah melon, buah kedondong. Tadi kita baru pangkas pohon kedondong, dapat banyak jatuh, kita simpan, nanti tunggu kuning kita makan gitu. Ada mangga, ada ya pokoknya segala yang bisa tumbuh saya tanam gitu aja. Bukan berarti kita tidak mau belanja ke pasar. Kita juga belanja kebutuhan sebagian kita ke pasar karena untuk 100 orang tidak mungkin dicukupi sendiri. Tapi minimal main house itu 70% itu dari kebun sendiri. Jadi ayamnya tidak pakai hormon, kan lebih sehat. Karena dipantau langsung ya Bu ya? Ya mereka diliarkan di sini. Bukan cuma rusa saja dan merak, ada bebek, ada angsa, ada kucing. Saya punya kucing 30, mungkin 40 ada. Berarti ibaratnya ini enak kalau misalkan mau, aduh kurang apa, ini bisa langsung ngambil langsung. Tapi tidak potong kucing, tidak boleh.
Oke, Ibu kan sepertinya sebagai sosok perempuan yang sibuk gitu ya, karena Ibu kan memiliki bisnis juga satu sisi itu di bagian marine product, belum lagi juga di Kalau bidang Merin ini. sudah lama berhenti, ini yang banyak Hmm, masyarakat belum tahu. Kita Merin sudah berhenti tidak ekspor sejak tahun 2001. oke. Karena ya produknya di Pangandaran juga jauh berkurang. Hmm, hmm. Jadi sekarang ya kalau beli-beli di pasar ikan, di apa ya untuk stok makan sendiri, Untuk makan oleh-oleh sendiri. buat teman-teman. Kadang ada satu dua yang punya restoran pengen coba beli ya itu aja. Tapi not a real business. Not a real Ya business. anymore. Jadi Oke. 2001 sudah berkurang jauh, nyari satu kontainer setahun pun nggak penuh-penuh. Jadi ya sudah kita. Dan kebetulan aviasinya sudah jalan. Nah, kita ada penerbangan di seluruh wilayah Indonesia, tapi ya cuma dari kota besar ke kota-kota kecil. Jadi tidak ada antar pulau, tidak ada. Tidak ada antar Ya. pulau. Oke. Ada antar pulau Jawa ke Karimun gitu aja. Oke, berarti kan kesibukannya berarti ini mungkin untuk di bisnis ini kan di bidang aviasi nih kurang lebih Bu. Nah terus juga Sementara ini sih cuma mentor saja, mentoring. Saya sedang mencoba mendidik anak sulung saya, Nadine, dan mudah-mudahan bisa meneruskan usaha ini gitu. Jadi ya dari belakang saja. Saya ngomong cucu, ngomong anak Nadine, ngomong anak-anak semua cucu-cucu sambil mentoring. oke. Dan saya dari dulu memang kurang betah sama Jakarta, jadi ya di Pangandaran saja lebih enak. Berarti emang udah lebih sering di sini ya Bu ya lebih. Dan head office kita memang di sini, head office dari semua personil kantor yang paling besar ya di Pangandaran. Training untuk pilot juga di sini. Kemudian kita juga baru bangun sekolah penerbangan juga di Pangandaran. Gitu. Baru mulai tahun ini tahun kemarin terima murid dan ada kelas untuk pilot komersial, tapi ada juga kelas untuk pilot eksekutif ya, untuk hobi. Untuk hobi. Nah, kalau ada pengusaha-pengusaha atau anak-anak muda yang pengen challenging terbang bisa datang eksekutif kelas namanya, bisa dapat PPL private license untuk terbang sendiri tapi tidak untuk komersil ya. Karena jamnya juga hanya 60-70 jam. Mereka dijemput hari Sabtu bisa pulang hari Senin pagi-pagi jam 6. Jadi nyaman gitu daripada hobi motor-motoran, tabrakan, nabrak orang kan. Di atas tidak banyak yang terbang kan. Dan asik karena bisa lihat lebih banyak gitu. Jadi itu asik Pujiastuti Flying School, Susi Flying School. Ya. Berarti bisa jadi hobi baru tuh buat sobat Iya. bisnis mungkin. Kawan-kawan dari Jakarta bisa datang nanti minggu keempat bulan April itu kita ada namanya Pangandaran Air Show. Nah itu biasanya ada 60-an sampai 70 pesawat datang, segala jenis. Bisa coba-coba ada free ride biasanya dari pemilik-pemilik pesawat untuk coba ikut gratisan. Itu ada joy flight keliling sekitar Pangandaran. Ada juga aerobatik, ada banyak pertunjukan dari mulai trike, paragliding, parasailing, itu ada semua di sini. Oke. Gitu. Bu, itu kan tadi kedengarannya itu lumayan cukup banyak ya perkembangannya dari mulai seperti tadi yang cukup menarik itu kan merambah ke bagian hobi gitu ya. Nah, dengan perkembangan ini apakah Ibu bagaimana sih cara Ibu bisa memanage waktu gitu, Bu? Karena kan sepertinya perkembangan cukup banyak gitu. Ya tiap hari kerja, itu saja. Salah satunya santai tapi kerja. Jadi ya kita selalu on. Sekarang dengan teknologi kan gampang bikin WhatsApp group tentang Kalimantan, tentang Sulawesi. Saya selalu bisa update, inform dari anak-anak semua. Ada apa, kejadian apa. Biasanya ya paling lambat setengah jam sampai 1 jam kejadian dimanapun di Indonesia kita biasanya well informed karena pesawat kita ada di mana-mana. Ada di 26 base di seluruh Indonesia.
Setiap hari kita terbang minimum 90 sampai 150 flight jumlahnya. Cuma kebanyakan sekarang ini kita mengerjakan kontrak penerbangan perintis dari pemerintah. Gitu di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi gitu. Oke, Ibu, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bisnis Ibu, sebenarnya sih aku tuh pengen narik lebih dulu lagi. Ibu kan sebelumnya pernah di bagian marine product gitu kan. Sebenarnya pada saat itu inovasi berkelanjutan hasil laut apa aja sih yang Ibu Susi lakukan pada saat itu? Dulu kita main produk kita adalah lobster. Tapi sejak lobster diambil bibitnya ya sudah tidak ada lagi lobster besarnya. Jadi ya berhenti. Nah dulu kita ekspor ke Jepang. Kita menguasai pangsa pasar Jepang hampir 80%. Lobster Indonesia waktu itu harganya lebih tinggi daripada lobster Australia. Tapi ya itu tadi karena pengambilan bibit-bibit itu diekspor ke Vietnam ya tidak ada lagi lobster. Kita sekarang satu hari di musim hujan begini biasanya Januari, Februari itu 2-3 ton kita dapat lobster dulu. Sekarang paling 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Kalau nggak musim apalagi, cari buat makan susah. Itu. Ya udah berhenti. Nah dulu ekspor frozen produk ke Amerika, ke Eropa. Processing kita juga punya European Approval Number. Juga punya FDA Food Drug Amerika, sertifikasi, dan produk kita non chemical treatment, jadi natural. Karena apa? Karena produk kita waktu itu fresh, dari tangkap sampai ke pembekuan cuma 4-6 jam. Kalau di seafood itu yang paling mahal justru yang hidup, yang segar. Kalau beku ya murah. Lebih murah lagi ikan asin kan gitu. Tapi ikan asin jambal roti lain. Kelasnya beda. Itu ikan jambal roti lebih mahal daripada udang. Dulu kita ekspor 1 minggu 1 kontainer, 2 kontainer. Tapi 2001 kita berhenti. 2006 ada coba lagi produk, ada dari tambak tapi kita bukan spesialisasi kita ya, kita berhenti. Dan isi cold storage terakhir kita pakai untuk para pengungsi tsunami Pangandaran. Jadi udah done sudah. Sekarang kita beli-beli untuk makan saja, simpan untuk makan. Baik, meskipun ibaratnya sekarang sudah berhenti gitu ya Bu, tapi kan dulu bisnis Ibu itu sempat merambah seperti tadi ya, bahkan ke Jepang seperti itu dan lain-lainnya secara global. Ya. Nah, dari tips Ibu sendiri apa sih tips supaya branding itu menjadi kuat yang akhirnya bisa menjadi dipercaya terutama untuk di pasar global? Saya memberanikan diri untuk menjual nama saya sendiri. Sushi brand. Produk kita juga dulu seafood sushi brand. Saya bilang, you coba, saya jamin, saya tidak mungkin menjelekkan nama sendiri. Saya tidak bisa ganti nama. Tapi konsekuensinya saya harus committed untuk mempertahankan kualitas. Salah satu kelebihan produk kita waktu itu sangat fresh. Frozen lobster kita itu bisa dipakai untuk sashimi. Karena TPC bakterinya sangat rendah. Ya karena hidup, dimatikan, dibeku. Jadi very good. Ya very premium quality. Udangnya juga sama. Jadi Pangandaran ini Indian Ocean, tidak ada industri, jadi lautnya bersih sekali. Kemudian ya selain indah juga produk perikanan Pangandaran itu sangat fresh. Cuma sekarang kuantitinya sedikit. Karena degradasi dari lingkungan, lalu metode penangkapan yang salah, policy penangkapan yang salah, itu aja. Karena bibit diambil ya gimana ada yang gede gitu kan, ya itu aja. Oke, Ibu kan sebagai pengusaha tentu pasti ada masalah deal making seperti itu, bukan hanya dalam bisnis ini saja, pasti dalam bisnis apapun tentu ada deal making. Nah, Bu Susi ini kan bisnisnya sudah merambah begitu besar gitu ya Bu. Apa sih prinsip Ibu dalam membuat sebuah keputusan hingga akhirnya Ibu bisa jauh seperti ini? Saya selalu bekerja selain tadi memakai komitmen penuh pribadi untuk menjaga kualitas dan delivery.
Kita mesti deliver produk kita. Penerbangan kita selalu on time. Sampai hari ini, on time performance Susi Air, walaupun terbang di pelosok-pelosok gunung, itu masih 92 sampai 98%. Untuk 100 flight per hari, setiap hari. Ya. Di beberapa tempat bahkan sepanjang minggu, tidak ada minggu libur, hanya mungkin di wilayah Papua, Sumatera, itu hari minggu libur. Tapi Pangandaran, Jakarta itu tiap hari terbang. Dan selalu kita jaga performance-nya untuk on time performance, karena itu paling penting untuk masyarakat. Untuk pengguna jasa Susi Air. Yang kedua, ya safety kita jaga betul. Dalam penerbangan, safety itu tidak bisa kompromikan. No compromising. Tidak ada. Harus jaga. Sama juga produk perikanan. Jadi, produk perikanan, prinsip utamanya juga safety. Kalau you punya produk bakterinya tinggi, ya tidak ada orang mau beli. Diklaim, kalau diklaim berarti tidak dibayar. Kontainer kita sampai Jepang, sampai Eropa, nggak ada orang mau bayar. Harus return. Nah jadi, yang selalu saya jaga, kita ini perusahaan kecil. Yang besar, seperti kita mungkin banyak di luaran sana. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kita bisa dilirik market, di dalam hati setiap customer kita, ya good quality. Good quality. Ya, good quality dalam arti kata produknya good quality, delivernya juga has to be on gitu kan. Tidak bisa, oh you delay 3 jam, 4 jam, sampai marah-marah penumpang. Ya dalam 3 tahun pasti ada 1 kali anak saya dimarahin sama ibu-ibu dari DPR. Tapi kadang-kadang pejabat juga suka berlebihan kan gitu. Itu saja, tapi ya jarang-jarang lah kita dapat komplain dari customer. Karena memang selalu mengutamakan dari customer oriented gitu ya Bu ya, untuk Ya, we want to deliver. We don't want to have problem sama bisnis kita. Saya ini orang yang paling tidak suka sama masalah. Karena setiap hari sebetulnya masalah ada. Jadi ya kita mesti jaga, kita semuanya tuh. Jadi menekan supaya room for error itu minimal. Tidak boleh terlalu banyak loophole yang bisa terjadi error. Error di produk makanan, it's gonna kill people. Error di bidang penerbangan, sama. Jadi prinsip safety di dua ini, itu sama di dua bidang. Dan itu perlu komitmen dan disiplin. Kalau kita main-main, tidak bisa. Misalnya kebersihan, itu harus dicek semua. Di waktu kita kerja seafood, cuci tangan 3 kali. Pertama air biasa, pakai sabun, habis sabun disemprot alkohol. Sejauh sebelum COVID. Kemudian air juga kita di sini di treatment pakai ultraviolet. Karena kita tidak bisa pakai bahan kimia. Kita tidak mau di lingkungan kita ada bahan kimia. Jadi kita treatment pakai ultraviolet. Mencegah kemungkinan bakteri itu masuk ke produk makanan. Di penerbangan sama. Pilot harus well trained. Kemudian ground crew juga harus well trained. Sesimpel, sekecil apapun pesawat kita. We cannot accept room atau loophole untuk error. Kalau prinsip dalam penerbangan, bilang safety too expensive, try and exceed it. Will be more expensive. Nyawa itu kan tidak bisa dinilai dengan uang. Iya. Pesawat juga nilainya jutaan dolar. Gitu. Jadi ya you cannot main-main, itu saja. Harus committed, harus disiplin. Kemudian ya untuk mempertahankan eksistensi kita, yang paling gampang itu customer tuh suka kita. They preference Susi Air. Kalau sudah begitu nyaman kita sudah. Mereka tidak mungkin terbang dengan pesawat lain. Nah, tapi itu kan take years. Take years and take a lot of work. Nah, saya lihat kecenderungan generasi muda nih sekarang. Nah, persoalannya kadang-kadang mereka easy to get boring. Nah, sementara
sustainability you cannot stop. Oke. You can't make a break. Tidak bisa berhenti istirahat, oh nanti terusin lagi cara begitu, nggak bisa. Di bisnis tidak ada mercy, nggak ada belas kasihan di dalam dunia bisnis. Komersil, no. You don't deliver, your product bad, you will be out. Dan kita tidak boleh merasa lelah menjaga itu gitu kan. You have to keep up. Kalau tidak kita dipotong leher oleh customer kita, oleh kecelakaan. Itu salah satu yang bisa membangkrutkan perusahaan adalah accident. Di perikanan juga sama, kalau satu kontainer diklaim, tidak dapat uang kita. Rugi kita kerja berbulan-bulan. So, saya bekerja di bidang yang sangat critical, sangat sensitif terhadap error. Baik itu makanan dan juga penerbangan. Iya, itu dua-dua tuh perlu seperti teleskopik dan holoskop viewing. Teleskopik harus sampai detail sekali. Holoskop harus oversight semua. Gitu. Dan tidak gampang karena challenge-nya kan berubah-ubah. Itu eksternali kan ada banyak. Penerbangan juga punya tantangan sangat berat sekarang ini. Yeah. Covid berat, kita tidak boleh terbang 7 bulan. Bayangkan, ruginya berapa? Yeah. Gaji karyawan, gaji semua. Tapi sekarang lebih berat lagi. Karena kita cari spare part susah, cari kebutuhan, engine overhaul, propeller overhaul, semua. Waktunya yang tadinya 2 bulan jadi setahun pun belum selesai, 2 tahun. Jadi sekarang ini dapat ancaman threatening of limitation dan difficulties dari supply chains di penerbangan itu. Tantangannya itu. Berhubung itu juga sebelum juga bahkan ada tantangan mengenai BBM yang bahkan harganya juga naik ya Bu ya? Harga aftur kita memang salah satu yang tertinggi. Karena ya Pertamina supply sendiri kan kemana-mana. Nah mungkin ini Pertamina juga harus memberikan perhatian supaya penerbangan kita juga bisa kompetitif. Bukan kompetitif sebetulnya sekarang ini survive. Kita ini didera dengan ekonomi lesu kan penumpang juga turun, ya berkurang jauh. Dan gimana cara Ibu untuk mengatasinya sejauh ini? Karena tentu kan masalah seperti tadi itu kan mungkin membutuhkan waktu juga. Tapi bagaimana cara Bu Susi untuk bisa menjaga atau langkah efisiensi yang dilakukan oleh Susi Air? Kita melakukan banyak hal tentunya, tapi tanpa mengurangi kualitas. Efisiensi kita harus lihat penggunaan SDM yang berkualitas, walaupun mahal kadang-kadang mungkin jatuhnya jauh lebih murah daripada SDM yang tidak berkualitas atau tidak tertraining dengan baik. Dan persoalan juga sekarang connectivity airline besar antar pulau-pulau besar di Indonesia juga berkurang. Makanya otomatis kita juga ikut berkurang. Kita berkurang, yang besar juga ikut berkurang. Jadi mana telur, mana ayam duluan. Tapi tentu saja pemerintah kan punya program-program insentif dan lain-lain. Ya, kita selalu mendukung. Walaupun kadang-kadang kelimpungan juga kita mendukung seperti Lebaran misalnya. Itu kan kita harus memberikan diskon harga tiket. Ya, kita berikan. Walau sebetulnya itu sangat berat, tapi tidak apa-apa kan kita ya memberikan servis kepada customer kita juga gitu. Karena yang banyak orang tidak tahu biasanya netizen ini selalu ngomel-ngomel harga tiket mahal. Diturunkan 10-20% katanya masih kemahalan. Padahal kalau Lebaran itu atau Natal itu biasanya min H dan plus H itu kalau misalnya min 7, min 10, penumpang banyak dari Jakarta ke Pangandaran. One Direction. Ya, One Direction. Ke Jakarta kosong, nobody. Nah, berarti kan load factor cuma 50%. Sama juga misalnya dari Pangandaran ke Jakarta waktu H plus penuh. Dari Jakarta
katanya pulang kosong. Hmm. Tapi ya itu kan namanya kita mendukung tradisi Indonesia mudik. Mudik. Ya, pemerintah memberikan arahan, kita dukung sepenuhnya. Itu aja. Ibu, cukup menarik tentang masalah pembahasan tadi. Apakah memang sebagai ibu salah satu pengusaha aviasi, apakah menjadi yang penting itu sebenarnya juga penerbangan di secara daily-nya gitu, Bu? Atau bagaimana? Karena kan melihat tadi kan seperti yang Ibu bilang perekonomian turun, mungkin juga banyak masyarakat Jakarta juga yang mungkin agak kurang nih penerbangannya. Dan dengan adanya perekonomian yang mungkin lebih berputar kan kuantitas dari masyarakat menerbang juga akan lebih Ya, tinggi. connectivity itu akan murah kalau frekuensinya masuk ekonomi scale kemurahan gitu ya, istilahnya harga murah. Nah, persoalannya 10 tahun terakhir terutama, hampir ya terutama nih 9 tahunan terakhir. 2015, 16, 17, 18 itu mulai terasa. Berarti 9 tahun, 8, 9 tahun terakhir. Itu aviasi di Indonesia, jumlah pesawatnya tuh sudah mulai drop-drop. Oke. COVID bikin lebih parah lagi. Oke. Sekarang ini mungkin dibandingkan sebelum COVID, jumlah pesawat yang terbang di Indonesia itu berkurang 30-40%. Garuda kurang pesawatnya, Lion juga sama, semua sama berkurang. Jadi kalau connectivity frekuensinya turun, itu ekonomi skill murahnya kan hilang. Kan ada pembagi jam terbang. Iya. Satu pesawat harus terbang 150 jam misalnya per bulan. Tapi cuma bisa 50 jam. Otomatis kosnya naik. Iya. Kan dibagi harga, ada kredit dari bank, bunga. Ya. Nah, otomatis itu kalau turun frekuensi, itu pasti akan menaikkan harga. Gitu. Itu persoalan yang dari secara makro, secara general semua. Jadi berkaitan global pun sekarang ya pasti juga akan ada sedikit interupsi. Karena jumlah pesawat juga tidak nambah. Mungkin produksi baru ada, tapi yang lama harus pensiun kan. Kalau pesawat pressurized itu 75.000 cycle, dia mesti berhenti, tidak boleh dipakai lagi. Nah, persoalannya kayak misalnya sudah ada di berita tahun lalu, Airbus atau Boeing, ada berapa pesawat, 80 atau berapa, tidak ada engine-nya. Pesawat baru, pesawatnya udah jadi, engine-nya belum ada. Nah, kita juga sama, kita kalau 6.000 jam overhaul, dulu 2.000 udah kembali engine-nya, 2 bulan. Sekarang 1 tahun nggak balik, 2 tahun tidak balik. Jadi ya pesawatnya grounded kan, tidak ada engine. Kalau kita reserve-nya sedikit susah. Kebetulan ya alhamdulillah Susi Air punya reserve engine hampir sepertiga dari jumlah, seperempat dari jumlah pesawat. Jadi masih oke. Tapi ini juga bahaya, kita juga on the way to be ya berhenti kalau tidak ada delivery yang membaik. Perang Ukraine, Rusia, kemudian banyak juga kaderisasi atau sustainability, keberlanjutan dari sistem engineering, apa juga banyak engineer berkurang gitu jumlahnya. Ya sebetulnya it's not an easy time sekarang. Jumlah pesawat untuk di Susi Air sekarang ini tuh terupdate berapa Ibu? 49. Itu termasuk dengan perintis dan juga yang Ya, komersil Jakarta Pangandaran, Semarang Karimun, Jogja Karimun, dan ada beberapa rute di luar Pulau Jawa juga ya. Tapi tidak banyak yang komersil. tidak banyak yang Ibu kan ini mendengar yang tadi sebenarnya cukup kompleks di dalam dunia aviasi, baik itu dari sisi mungkin juga sisi global, bahkan itu juga berpotensi, belum lagi juga tentang masalah engine-nya juga masalah tadi. Bagaimana cara Bu Susi untuk menyikapinya? Karena dan juga mungkin
Apa saran dari pemerintah, karena Ibu kan sebagai salah satu pengusaha aviasi yang juga turut merasakan ini, walaupun satu sisi juga Bu Susi mengatakan bahwa hal-hal yang mungkin diinginkan oleh pemerintah seperti tadi budaya Indonesia yang mungkin lebaran seperti itu yang harus menurunkan harga. Bagaimana Ibu menyikapinya dan apa saran dari Bu Susi? Kita mendukung semua upaya pemerintah, tapi tentu pemerintah bisa juga memberikan insentif tambahan seperti mencegah servis-servis di dunia aviasi di bandara itu untuk naik. Udah penerbangan berkurang tapi harga sewa kantor di bandara lebih mahal misalnya. Oke. Kemudian ongkos navigasi dan lain sebagainya semua itu bisa diturunkan. Mungkin pajak juga bisa dikurangi. Itu yang dibutuhkan karena kita tidak tahu critical time untuk supply chains di dunia penerbangan ini akan hikap berapa lama gitu. At least 2 tahun harus ada insentif dari pemerintah apa yang bisa membantu sehingga keberadaan operator-operator commuter service ini tetap terjaga gitu. Karena ya sekarang misalnya di pesawat kecil komuter itu yang satu bukan komuter tapi pengangkut BBM. Kan kehilangan 3 pesawat tahun ini saja, baru 2 bulan. Air traktor 1 yang bawa BBM di Kalimantan Utara terakhir kemarin. Kemudian penembakan yang menewaskan 2 pilot dari salah satu perintis operator Smart. Itu pesawatnya juga rusak kan, kemudian pasti perlu waktu kan untuk memperbaiki karena ditembak juga. Kemudian sebelumnya yang landing di air kan itu berkurang ya tidak mudah, challenge-nya tuh banyak gitu. Jadi saat ini kita membutuhkan sekali support dari semua lini. Di daerah, di pusat, gitu. Itu saja. Jadi memang beneran dunia aviasi berada dari critical time dan sangat mengharapkan support dari pemerintah. support dari pemerintah. Terutama biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbangan itu sendiri. Mungkin untuk BBM aftur dipotong PPN-nya sementara untuk membantu kita. Kita membantu masyarakat pada saat lebaran kan misalnya gitu dengan diskon tiket, mendukung program pemerintah. Di satu sisi juga bisa mungkin membebaskan landing fee dan lain-lain, menurunkan atau gimana supaya ya kita tidak terlalu terbebani dengan banyak hal gitu. Kita ini sedang not easy time. Sekarang mau beli pesawat baru, ya mesti antri 2 tahun. Berarti harapannya ada sinergi, baik itu dari pengusahanya berusaha untuk mendukung kebijakan pemerintah, tapi juga ada harapan dari timbal sisi balik dari timbal pemerintah. balik. Ya, untuk menjaga environment yang easy, supportive, dan murah, dan insentif dalam bentuk pemangkasan biaya itu pasti sangat membantu. Sangat membantu. Bu Susi tadi juga sempat mention tentang masalah keamanan juga ya Bu. Oh ya, keamanan itu juga sangat penting pasti. Apalagi terutama mungkin setelah kejadian kemarin di Papua ya kita tidak bisa beroperasi dan banyak kontrak yang dengan pemerintah juga kita tidak bisa penuhi kalau situasinya kurang aman gitu. Jadi itu wajib dijaga keamanan di bandara-bandara karena kita kan penerbangan sipil. Kalau misalkan cara sementara yang mungkin dilakukan oleh Bu Susi, terutama masalah keamanan terkait masalah terjadi kemarin. Kita biasanya komunikasi dengan orang setempat, dengan aparat setempat, dengan sesama operator. Kalau ada ini bahaya, sedang agak panas, ada konflik, ada tembak-tembak atau perang-perang. Kadang-kadang orang di banyak suku di Papua juga suka perang-perang selain konflik KKB gitu kan. Ya kita membuka telinga, mata, mendengar, mencari tahu supaya jangan sampai timbul hal yang tidak diinginkan. Kita juga kan punya pengalaman tahun
2-3 tahun lalu sampai pilot kita tuh 19 bulan diculik, pesawat kita dibakar kan, itu juga kerugian yang luar biasa dan asuransi tidak cover, tidak ada yang mengganti pesawat kita. Berarti harapan juga memang ada penjagaan. Ya, yang betul. Bu Susi, mungkin kita sekarang beralih ke masalah Ibu yang tadi Ibu menyatakan bahwa wah saya ini memang dari dulu ingin, bukan apa ya, tapi menyatakan bahwa saya adalah aktivis lingkungan. Oh ya, saya saya lahir sebagai aktivis itu aja. Saya senang dengan lingkungan bersih, lingkungan subur, sehat. Karena saya percaya kalau manusia menjaga lingkungannya, lingkungannya akan menjaga kita. Kalau kita tidak jaga itu, ya lingkungan tidak menjaga kita. Gitu. Dulu seperti Sumatera, misalnya dulu saya terbang banyak waktu tsunami Aceh. Saya berikan gratis penerbangan kepada BRR. Pak Kuntoro bilang mana invoice-nya, Pak Kuntoro almarhum, kawan baik dan orang yang saya sangat hormati. Misalnya dia tanya mana itu nota kemarin terbang-terbang bahwa tim perdamaian GAM dan dari Swedia antara pemerintah Indonesia. Saya bilang nggak usah bayar, ditulis di invoice. Tapi catatan, saya tidak mau ada HPH di Aceh dan Nias. Very specific. Aceh dan Nias. Saya gratiskan 20 jam terbang, tapi permintaan saya tidak boleh ada HPH di Aceh dan itu tahun 2000, tanggal 2 invoice-nya itu 25 tahun 2005. Desember 2005. Desember 2005. Saya kirim invoice nilainya 0 rupiah. 20 jam terbang untuk BRR. Catatan bangun bandara di pulau-pulau terkecil dan itu udah bangun. BRR bangun di Nias Selatan 1, di Calang 1. Tapi yang HPH tidak dipenuhi. Harusnya bayar. Karena ternyata banyak logging di sana. Ya saya bersih pantai karena pantai kita tuh sekarang plastik luar biasa. Kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Zenzi itu biasanya semua praktikal, makan order, minum order, GoFood kan. Kirim-kirim pakai plastik, kresek, sedotan, styrofoam. Itu sampah yang luar biasa tambah. Di laut kita jadi